Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot yang merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang memiliki usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum untuk mempelajari, mengembangkan keahlian maupun sekedar hobi di bidang coding ataupun programming, robotik, animasi, dan web design. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang tertarik bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor dengan alamat Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau silakan sahabat-sahabat kebun berkah dan putra-putrinya bisa mencari informasi di YouTube saya terkait tentang alamat ataupun nomor admin yang melayani pendaftaran ataupun tempat untuk belajar di Sukarobot Academy. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan kepada sahabat-sahabat kebun berkah terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Monggo silahkan sahabat kebun berkah bisa saling membantu, share, subscribe, maupun join terkait channel ini. Dan mudah-mudahan apabila sahabat-sahabat kebun berkah saling subscribe, saling share, bisa membantu petani-petani untuk memasarkan produknya. Baik sahabat kebun berkah, masih seputaran pengenalan varietas kopi untuk melanjutkan edisi yang kelima ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah menyelesaikan pengenalan varietas jenis kopi Robusta dan juga sebagian dari jenis kopi Arabica, varietas 1 sampai 9 untuk kopi Arabica. Sedangkan untuk kopi Robusta, varietas yang dikenalkan sudah mencapai 21 varietas. Dan masih di buku yang sama ya, melanjutkan terkait tentang varietas kopi Arabica, yaitu diambil dari buku pengenalan varietas unggul kopi yang ditulis oleh Eni Randriani dan Dani, dicetak atau dipublis oleh Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD) Pers di tahun 2018. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba mengenal atau memperkenalkan terkait tentang varietas unggul kopi untuk jenis kopi Arabica. Dan sekarang menginjak ke varietas yang ke-10, Gayo 2. Gayo 2 merupakan atau berasal dari Borbor
merupakan hasil seleksi pada populasi kopi Arabica yang ditanam bercampur dengan tim-tim Aceh dan Lini S, ya, merupakan persilangan, ya, berarti sahabat kebun berkah. Tipe dari Gayo 2 ini memiliki tipe pertumbuhan perdu dan habitusnya juga tinggi. Diameter tajuk antara 2,23 sampai 2,57 meter. Memiliki sifat perpanjangan percabangan, yaitu panjang cabang primer rata-rata mencapai 34,1 cm. Panjang ruas cabang agak pendek sedikit lebih dari kopi tipe Katai, rata-rata 4,03 cm. Dan percabangan sekunder kurang aktif, ya, sahabat kebun berkah. Daun memiliki warna hijau untuk daun tuanya dan daun muda berwarna coklat. Bentuk dan helaian daun, panjang daun rata-rata 11,65 sampai 14,07 cm, lebar 5 sampai 6 cm. Apabila populasi penaung kurang, tepi daun bergelombang dan helaian daun mengatup ke atas, sehingga sepintas bentuk daun oval meruncing ramping. Bunga kopi Gayo 2 ini memiliki bentuk standar seperti bunga kopi Arabica lainnya. Masa pembungaan terus-menerus sepanjang tahun mengikuti pola sebaran hujan di dataran tinggi Gayo yang hanya berhenti pada saat puncak kemarau sekitar bulan Agustus, sahabat kebun berkah. Buah memiliki warna hijau bersih ketika masih muda, berukuran panjang 1,55 sampai 1,67 cm dan lebar 1,15 sampai dengan 1,2 cm. Buah masak berwarna merah cerah, bentuk buah bulat oval, dompolan buah rapat dengan ukuran buah masak panjang rata-rata 1,73 sampai 1,78 cm dan lebar 1,25 sampai 1,6 cm. Panjang ruas dompolan agak pendek, yaitu 4,03 sampai 5,03 cm. Setiap kilogram berisi kurang lebih 490 buah masak merah. Adapun biji Gayo 2 berbentuk oval, panjang 1,3 sampai 1,5 cm dan lebar 1,06 cm. Potensi produksi rata-rata 0,9 sampai 1,1 ton per hektar untuk populasi 1.600 batang per hektar. Ketahanan terhadap hama penyakit yang utama agak tahan terhadap penyakit karat daun, nematoda R. similis dan penggerek buah kopi. Umur ekonomis 20 tahun. Memiliki daerah adaptabilitas wilayah dataran tinggi Gayo dengan ketinggian tempat di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Tipe iklimnya A, B, atau C menurut klasifikasi iklim Smith and Ferguson, dengan pola sebaran hujan merata sepanjang tahun. Memiliki cita rasa excellent atau baik, ya. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang varietas Gayo 2 untuk kopi Arabica. Varietas yang selanjutnya adalah Kopiol Bali. Kopiol Bali merupakan berasal dari Arabitus tim-tim generasi kedua yang sampai dengan generasi yang keempat. Memiliki tipe pertumbuhan habitus tinggi dan melebar, merata, merunduk menutupi batang pokok hingga ke permukaan tanah. Diameter tajuk bisa mencapai 1,68 meter dari batang pokok.
Sifat percabangan memiliki panjang cabang primer rata-rata mencapai 100 sampai 120 cm, panjang ruas cabang berkisar antara 4,23 sampai 7,68 cm. Cabang balik dan cabang cacing tidak begitu aktif. Daun tua berwarna hijau tua dan daun muda berwarna coklat kemerahan. Bentuk dan helaian daunnya, daun tua berbentuk oval, tebal, berukuran lebih besar dari daun lini S 795 dan Usda 762. Bergelombang dan mengatup ke atas dengan ujung meruncing. Panjang daun tua rata-rata 15,12 sampai dengan 18,34 cm, dengan lebar 6,34 sampai 7,26 cm. Bunga kopi kopiol Bali berbentuk standar seperti bunga kopi Arabica pada umumnya. Warna mahkota putih bersih, warna kelopak juga putih bersih, warna putih kekuningan dengan ukuran 1,5 sampai 4 cm. Panjang tangkai bunga berdompol antara 12 sampai 18 pucuk. Masa pembungaan terus-menerus sepanjang tahun mengikuti pola sebaran hujan di kawasan Kintamani, Petang, dan Sukasada. Berhenti pada saat puncak musim kemarau, yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan November. Buah kopi varietas kopiol Bali memiliki warna hijau cerah pada saat buah muda dan buah masak berwarna merah cerah. Bentuk buah bulat memanjang. Buah hijau masak fisiologi berukuran panjang rata-rata 1,78 sampai 2,20 cm dan lebar 1,21 sampai 1,3 cm. Jumlah buah berdompol rata-rata 10 sampai 28 butir. Jumlah dompol per cabang rata-rata antara 8 sampai 16. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, setiap kilogramnya memiliki biji sekitar 425 sampai 437 butir. Aroma buah khas kopi kopiol dengan rasa manis pada buah yang masak atau merah dan sepat pada buah muda atau yang masih berwarna hijau. Tekstur permukaan buah halus, licin, mengkilat baik pada buah muda maupun tua. Tebal kulit kurang lebih 1 sampai 1,2 mm. Biji kopi varietas kopiol Bali berbentuk bulat memanjang, rata-rata panjang 1,41 sampai 1,52 cm dan lebar 1 sampai 1,1 cm. Adapun potensi produksi untuk tanaman kopi Arabica kopiol Bali dengan usia lebih kecil dari 5 tahun bisa mampu memproduksi 5,1 sampai 5,92 ton per hektar per tahun. Gelondong merah segar setara dengan 1,02 sampai 1,18 ton per hektar per tahun kopi Arabica HS atau 0,85 sampai 0,98 ton per hektar per tahun kopi Arabica OSE dengan populasi sebanyak 1.600 batang per hektar. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terhadap ketahanan hama maupun penyakit utama, varietas kopiol Bali tahan terhadap penyakit karat daun, serangan nematoda R. similis dan Pecovae serta penggerak buah kopi. Umur ekonomisnya bisa berproduksi sampai usia 30 tahun. Memiliki daerah adaptasi kopi Arabica kopiol ada di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, kawasan Petang, Kabupaten Badung, dan kawasan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang memiliki ketinggian tepat relatif sama, yaitu lebih besar dari 900 meter di atas permukaan laut
dengan pola sebaran hujan yang merata sepanjang tahunnya. Memiliki cita rasa yang baik atau good. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas yang selanjutnya dari kopi Arabica adalah Komasti. Varietas Komasti memiliki asal-usul merupakan campuran 6 genotip terpilih, yaitu KOM8, KOM29, KOM34, KOM79, KOM99, dan KOM130. Memiliki pertumbuhan katai, tajuk agak ramping dan kompak dengan penjambangan agak melebar, mendatar dan kokoh. Diameter tajuk terpanjang mencapai 210 cm. Adapun sifat percabangan, memiliki panjang cabang primer rata-rata mencapai 114 cm, sedangkan ruas cabang agak lebar dengan ruas antar dompolan agak longgar. Berukuran rata-rata 4,3, percabangan sekunder tidak terlalu aktif. Warna daun pada daun tua berwarna hijau tua dan daun muda berwarna hijau kecoklatan, sedangkan tunas daun berwarna coklat kehijauan. Adapun helaian daun berbentuk oval membulat dengan ujung daun meruncing. Helaian daun agak mendatar, tidak rata, tebal dan kaku. Memiliki bunga normal seperti bunga kopi Arabica pada umumnya yang berukuran sedang. Buah memiliki warna hijau agak kusam pada saat muda, sedangkan buah masak berwarna merah tua dan masak serempak. Bentuk buahnya oval membulat dengan diskus kecil. Dompolan buah tidak terlalu rapat. Ukuran buah seragam, berat dalam 100 buah masak, merah rata-rata 230 gram. Adapun biji berbentuk membulat, panjang 0,9 cm dan lebar 0,8 cm. Biji berukuran besar L, kurang lebih 9,71%, berukuran sedang 78,37% dan berukuran kecil 11,39%. Berat butir biji dalam 100 biji kurang lebih 18,4 gram dan memiliki potensi produksi untuk rata-rata 1,816 ton biji kopi per hektar dengan potensi 2,1 ton kopi biji per hektar untuk penanaman dengan populasi 2000 batang per hektar dan sistem pangkas batang tunggal. Adapun ketahanan terhadap penyakit utama untuk varietas ini adalah tahan penyakit kurat daun untuk H. vastatrich, rentan serangan nematoda R. similis maupun P. coveae ya. Umur ekonomis harapannya adalah 25 tahun dengan pangkasan sistem batang tunggal. Memiliki adaptasi terhadap kondisi lingkungan dengan ketinggian tempat penanaman di atas 1000 meter di atas permukaan laut dengan tipe iklim B, C, dan D menurut klasifikasi Smith and Ferguson. Memiliki cita rasa yang good sampai excellent, dari baik sampai sangat baik. Dan ada beberapa catatan terkait tentang varietas ini adalah untuk penanaman di daerah yang endemik serangan nematode parasit yang berbahaya, perlu menggunakan batang bawah yang tahan terhadap nematoda. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang varietas-varietas yang berada di jenis kopi Arabica. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini ya. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai bekal kita nantinya di dalam membahas budidaya kopi, terutama secara agroforestry atau kebun campuran ya. Dan mudah-mudahan channel ini selalu memberi manfaat pada petani-petani. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
merdeka.